Harley Davidson Breakout milik Bro Dede ini sudah mengalami modifikasi yang cukup masif. Secara look, tampilan jadi lebih ke ranah custom culture lantaran gaya cruisernya yang kental dan dimodifikasi dengan aksen part non-pabrikan. Perombakan terlihat pada bagian tangki custom dan headlamp klasik era 60-an yang sengaja dibikin cukup teknis. Gaya stang fat bar dipertahankan dengan aksen chrome. Terbilang eksotis dengan gaya knalpot custom berbahan titanium buatan R9 X-House yang mengisi ruang kosong di antara mesin V ala Twin Cam 110B engine. Modifikasi Harley Davidson FXSB Softail Breakout ini dipercayakan ke BMS Palmerah dan berhasil memenangkan 1 trofi di gelaran Custom Fest 2018. Selamat datang kembali di Two Wheelers Black Pulse. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bro Dede. Bro Apa Bari. kabar? Baik, Bro Bari. Halo Black Pulse, nama gue Bro Dede. Ini motor gue Harley Davidson Breakout tahun 2013. Bro Dede, ini pertanyaan di luar motor ya. Oke. NPWP itu apa? NPWP itu nama panjang gue, Bro. Oh, emang namanya Iya. disingkatnya NPWP. Iya, betul. Nama lengkapnya. Nama lengkap gue Nata Priawan Widakdo Putra. Oke. Soalnya tadi kok Dede NPWP ini kenapa ada kartu di nama panjang nama lengkapnya ya. Tapi kita Iya. gampangnya panggil Bro Dede aja Bro ya. Dede. Gue lahir di keluarga otomotif. Makanya gue dari dulu memang suka otomotif. Dari SMP memang gue basicnya pembalap go-kart. Terus habis itu gue naik ke Formula Renault, Formula 3 sampai tahun 2008. Makanya gue seneng otomotif. Terus habis itu memang gue seneng motoran. Setelah gue bekerja, makanya gue memilih motor ini Harley Davidson Breakout sesuai postur tubuh gue. Terus akhirnya gue memodifikasi motor ini sesuai dengan keinginan gue. Motor ini kan Softail Harley Breakout. Davidson Breakout, betul. Kenapa memilih motor ini untuk dipakai dan di custom? Postur tubuh gue tinggi. Iya, terlihat sih, terlihat. Dan cocok memang. Betul, makanya gue cari motor yang cocok buat gue. 2013, gue lihat Harley Davidson Breakout, gue beli dari Mabua, posisinya standar. Akhirnya gue memang orangnya dengan demen nguprak-nguprik. Ngulik lah ya. Iya, Nggak tahu juga lihat. Iya, Standar nggak terlalu tahu biasa standar, nih. terlalu biasa. Oke. Akhirnya gue ketemulah teman kebenaran bengkel modifikasi di Palmerah. Kuprak-kuprik, ganti pelek kurang, ganti ini kurang, rasanya kurang terus akhirnya ya udah kita Jadinya seperti ini. jadinya seperti ini. Sebenarnya sekarang. secara tahun, Softail Breakout ini kan tahunnya nggak tua-tua banget ya. 2000 something lah, 2008 ke atas gitu. Jadi nggak tua-tua banget, tapi kesan yang ditampilkan terlihat nih. Klasik, modifikasi era 60-70-an. Ditambah aksen pinstripnya yang menambah kesan klasiknya. Stangnya clean, dibikin minimalis sekali. Tapi semuanya ditambahin dengan pembuatan bodyworks yang menurut gue sangat rapi dan beneran diperhatikan detailnya. Oke, boleh diceritain sedikit nggak Bro Dede? Apa aja nih yang udah diubah dari standarannya? Satu persatu, mungkin dari atas nanti kita pelan-pelan ke bawah. Oke, pertama velg. Velgnya velg CVO. Yang CVO Breakout ya? Ya, yang CVO Breakout, chrome depan belakang, tangki kita bikin sendiri, Handmade. headlamp cover, Ya. spotboard depan, spotboard belakang, ini juga kita bikin sendiri, Oke. disc brake depan, disc brake belakang, kaliper semuanya PM. Oke. Terus speedometer, moto gadget, stangnya kebenaran kita beli aftermarket ya? di Bandung. Memang dari awal pengennya konsepnya menggunakan aluminium dan dengan motif pinstripe. Yes. Itu hasil diskusi atau memang kemauan si Bro Dede-nya nih? Atau dari bengkelnya menyarankan kita pinstripe aja nih, konsepnya biar klasik. Nah, kebenaran pas itu di bengkel ada sama motor dia juga habis dicat. Oke.
Dan beneran yang ngecat orang Solo sih, Dani namanya, Dani Hatta. Mungkin di dunia permotoran udah terkenal lah. Kebenaran sama orang Solo, makanya gue telepon dia. Bikinin nih pinstriping dengan model rada chrome dikit karena supaya senada sama velg, sama engine cover. Betul. Terus habis itu kaki-kakinya. Untuk stang memang sengaja dibikin clean. Clean, memang kelihatannya lebih rapi. Simple, rapi. Jadi kabel-kabelnya nggak kelihatan banyak gitu. Ada filosofi khusus kenapa warnanya ini? Jadi kalau misalnya emas itu warna kesuksesan ya. Betul. Terus habis itu gue padu sama warna hitam backgroundnya supaya emasnya sama pinstripingnya itu lebih menonjol aja. Gitu. Konsep kan sebenarnya ini kan klasik kan. Lihat dari headlampnya yang besar-besar. Betul. Tapi ada satu part digital yang modern sekali gitu. Betul. Kenapa memilih ini dan apa aja sih fungsinya? Jadi gue pilih ini tuh gara-gara memang simple. Kalau bisa aslinya clean-nya ya? Iya, karena yang gue butuhkan cuman speedometer, fuel, indikator temperature, ya nggak terlalu banyak juga. Pokoknya simple aja. Emang simple. ngejar simple. Dan digital. Tadinya dia jarum. Ya analog, masih analog. Ada perawatan khusus nggak sih dengan bodyworks yang sudah aluminium, sudah dengan pinstripe dan segala macam krum-krumannya, perawatannya susah nggak Bro Dede? Ya memang perawatannya susah. Kalau krum itu kan gampang ke berjamur gitu ya. Berjamur. Gampang kusam. Kalau misalnya udah berjamur ya kita poles. Ekstra lah ya? Ekstra, betul. Untuk cat dan pinstripe sendiri ada perawatan khusus? Kalau pinstriping sebenarnya nggak ada perawatan khusus. Cuman tangkinya ini kita nggak bisa isi full. Paling-paling gue setengahnya aja. Karena kalau misalnya full dia meludak, nanti kena ke pinstriping. Pinstripingnya ini udah 2-3 kali ngecat. Gara-gara gue fullin tangkinya. Oh gitu, jadi udah sempat kejadian. Udah pernah jadi isi full, keluar. Habis itu dia kena ke rontok pasti, kena bensin kan keras kan. Betul bro. Ini kapasitas tangkinya berapa? Jadi berapa sekarang Bro Dede? Paling ini full tank 10 liter ya. Standarnya kan 13 Iya, standarnya kan dia lebih besar. Ini kita bikin lebih ramping. Lebih slim. Yes. Sama tambahan dulu pas bikin tangki, ini juga pernah sekali gagal karena pas itu sempat bocor di bawahnya. Akhirnya dengan model yang sama? Dengan model yang sama, akhirnya dalamnya itu harus kita lapisin dulu supaya nggak bocor. Bagian dalamnya ada yang Bro Dede ubah juga kan? Bagian mesin kita rubah jadi 110 kubik sih. Tadinya 103 kubik. Untuk standarannya? Untuk standarannya. Kenapa? Karena kurang kah? Apa karena kurang nih mesin standar-standar aja nih? Iya, rada kurang sebenarnya. Karena knalpot pertama pakai Fensenheis. Oh iya, knalpot juga sudah diubah ya? Iya, betul. Gue lihat kok suaranya rada kurang nih. Terus habis itu kita bikin custom made R9 titanium. Iya, titanium. Pas lagi customize, ya sekalian aja gue upgrade untuk mesinnya supaya suaranya nanti kebetulan pakai bahan titanium, suaranya supaya lebih bagus. Betul. Begitu. Jadi disesuaikan lagi. Memang suaranya pasti menggelegar ya. Bergetar. Untuk bagian fan belt kita pakai open belt, mereknya juga PM. Terus air filter. Terus kita pakai RSD yang bisa tembus pandang ke dalam, pakai kaca. Untuk bagian dalam di mesin memang udah gua upgrade dari 103 kubik ke 100 kubik, kira-kira naik 100 cc dan horsepower-nya naik 10 horsepower kurang lebih. Nah, ribet nggak sih upgrade mesin untuk Harley Davidson itu? Sebenarnya nggak ribet. Dia kan sudah ada part-nya juga yang plug and play. Berarti ini PNP? Iya, plug and play yang udah mereknya memang untuk dari upgrade dari 103 ke 110. Misalnya dia ada namanya SNS. Iya, SNS. Dia ada cylinder block-nya, ada pistonnya, ring piston dan that kind of things untuk dipasang ke dalamnya. Terus habis itu di-setting lagi engine-nya di dyno. Terus oil pan-nya juga disesuaikan dengan kapasitas silinder blok yang 110 kubik dan dengan piston yang 110 kubik gitu.
Ini tadi ada yang dicas-cas nih, buat apa nih? Karena katanya kayak ada fitur spesial ya di motor ini ya. Yang katanya bisa naik-naik ya. Oh iya, betul. Dulu kita pakai standar shock, terus habis itu gue cari-cari di internet aftermarket, nggak taunya dia ada air suspension. Karena gue lihat posisi standar, dia nggak nempel sama ban belakang. Kurang Gimana gitu kurang kalau low dilihat. lah ya. Kurang low ya kalau dilihat. Kalau misalnya di air sus diturunin, dia bisa nempel banget tuh. Jadi Ban secara belakang konsep makin maksimal. makin gitu. maksimal. Jadi untuk dilihat, di foto, nempel banget begitu kan, ya bagus lah. Susah nggak proses pemasangan airsusnya? Atau Enggak. bengkelnya kayak, ini mah gampang, biasa nih ngurus ini. Biasa. Bengkelnya juga udah biasa, dan juga air susnya ini plug and play. Oh gitu. Dia memang dibikin sama seperti standar shockbreaker-nya, cuman dia air sus. Gitu. Oke, berarti memang sudah disiapkan memang untuk motor-motor seperti ini ya? Betul. Motor ini sering dipakai harian atau? Enggak bro, motor ini jarang keluar makanya. Tapi beberapa kali mah pakai ini gimana rasanya? Kebenaran motor ini enak, karena kenapa? Rake-nya masih standar. Oke. Shockbreaker belakang juga masih standar kondisinya. Untuk bodi sama chassisnya ini memang gue pertahanin standar. Oke. Karena gue basicnya otomotif, gue tahu segi safety-nya bagaimana. Oke, apalagi Karena ya, ini balap juga. iya, Ya. karena dia Harley Davidson bangun ini pasti Sudah dia diperhitungkan. sudah diperhitungkan dengan research yang sekian lama, makanya bagian itunya gue nggak rubah-rubah. Hanya tampilan. Hanya tampilan. Posisi duduknya masih cenderung nyaman, tapi memang Harley Davidson itu memang kan posturnya kan sebenarnya postur orang Amerika ya. Jadi secara posisi duduk nih, kayaknya memang cocok untuk orang-orang yang tubuhnya tinggi gitu, tinggi besar gitu, akan lebih terlihat lebih gagah. Posisi stang lebar tentu saja nyaman, posisi tangan tidak capek. Untuk Harley memang kita harus main badan sih, bukan main tangan ya. Posisi bawa motor untuk belok tuh menggunakan badan. Ini sangat nyaman. Dibawa di Jakarta sih mungkin enggak, memang harus dipakai agak ke pinggir sedikit dan cari jam-jam yang agak sepi. Ini pasti posisinya akan enak. Konsep pertama dari standar langsung seperti ini atau udah beberapa tahap, Bro Dede? Memang pertama memang konsepnya begini. Oh, langsung begini berarti? Langsung begini. Berarti dari standar langsung pengen bikin seperti ini? Yes, betul. Berapa lama pengerjaannya tuh kalau boleh tahu? Lumayan lama ya, itu dari 2016 akhir sampai 2018 awal lah. Diskusi-diskusi di 2017-an, terus akhirnya bikin satu persatu. Ya mungkin butuh waktu kali, bengkelnya juga. Ya. Akhirnya ya 1 tahun itu jadilah. Dari motor ini apa yang paling lama dibuat pada saat itu? Paling lama ngecatnya. Oh iya, Karena kenapa? yang ngecat orang terkenal, jadi Wow, antriannya panjang. Oh, memang spesifik Bro Dede pengen beliau yang ngecat? Yes. Karena kerjaannya dia rapi sih, memang. Gua lihat Sudah ya. pernah sebelumnya atau? Belum pernah sebelumnya, cuman gue lihat sebelum-sebelumnya yang dibuat di bengkel. Portofolionya lah ya. Portfolio yang di bengkel itu dia buat bagus, ya udah gue senang. Ada kecocokan selera. Kecocokan selera. Ya. Jadi secara konsep keseluruhan motor ini membawa kita ke era Amerika tahun 60-70 di mana anak mudanya mungkin sedang berkendara di jalan yang cukup panjang, aspal yang lebar mulus dengan celana jeans, jaket jeans, dengan bandana tanpa helm, berkendara menikmati angin. Dan yang menarik, motor ini ada air susnya, air suspension. Amerika sekali, lowrider dengan suspension. Psst, nah gitu. Memang kayaknya suka warna emas ya? Kuning emas gitu kayak suka Kuning ya? emas yang rada mencolok, Iya, saya terlihat ya dari desainnya warnanya juga mirip-mirip tuh. Ya, terlihat tuh Bikers World. Bikers World sendiri memang itu importir motor. Usaha kita ada di bidang logistik dan kebenaran kita import barang-barang. Ada kesempatan, saya memiliki hobi motor, makanya saya import motor juga untuk dijual kepada customer-customer kita. Dapat kabar juga katanya ini dapat piala ya di Custom Fest 2018. Yes. Memang kebenaran bengkel modifikator untuk motor ini sering ikut Custom Fest. Tadinya memang nggak kepikiran ke situ karena untuk pribadi kan. Ya udah akhirnya bisa mendapatkan nomor 2 di Custom Fest, ya
saya cukup bahagia dan senang. Kalau boleh tahu, perkiraan aja mungkin. Waktu itu ngebangun motor ini, budgetnya di kisaran berapa sih, Bro Dede? Sekitar 300 plus minus. Itu di luar motor ya? Di luar motor. Udah hanya untuk bangun, Hanya berapa untuk- kali gagal. Catnya Yes. kan biaya seni kan kita nggak bisa tahu tuh harganya kan. Yes. Seni nggak diukur. Yes, betul. 300 jutaan lah ya. Betul. Tapi worth it dengan akhirnya dapat piala. Iya, worth it. Terus habis itu memang motornya sesuai yang gua Sesuai inginkan. keinginan banget. Yes. Kalau motor yang mau dimodifikasi, menurut gua tentunya harus layak untuk jalan. Makanya kita kedepankan keamanan dan kenyamanan. Kalau motor yang dimodifikasi tetap nyaman dan aman di jalan, itu lebih baik digunakan lah. Prinsip tersebut kalau menurut gua. Karena balik lagi kendaraan itu kan fungsinya untuk di jalan. Bro Dede, terima kasih obrolannya ya hari ini. Thank you, Bro Dede. Black Horse, terima kasih sudah menonton. Mungkin Harley Davidson Softail Breakout milik Bro Dede ini bisa jadi inspirasi untuk motornya sendiri. Motor yang tidak terlalu tua, yang muda, tapi di custom dengan bentuk klasik, ditambah sentuhan modernnya juga tetap ada secara fungsional, dipakai masih enak, masih oke, dipakai gaya, masih tetap oke. Jadi sebenarnya ini kan motor dibuat untuk pameran, untuk kontes, tapi secara fungsi masih tetap selayaknya motor yang bisa turun ke jalan sebagaimana kodratnya sepeda motor, berlari di aspal. Terima kasih Black Pulse sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Black Experience.